Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Mutiara dengan NPM 2309010104. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan capstone project saya yang berjudul Transformasi Ide Kreatif Menjadi Peluang Ekonomi, Analisis 5 Bentuk Usaha Kreatif di Kalangan Generasi Muda Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas bagaimana perkembangan ekonomi kreatif menjadi ruang baru bagi generasi muda untuk berinovasi, menciptakan peluang, dan menghadirkan solusi ekonomi yang relevan dengan perubahan zaman. Latar belakang. Perkembangan dunia bisnis di Indonesia saat ini menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM, menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto nasional, serta menyerap 97% tenaga kerja. Data ini menggambarkan betapa besar kontribusi masyarakat dalam menggerakkan ekonomi nasional. Dan yang menarik, sebagian besar yang berinovasi tersebut datang dari generasi muda. Generasi muda kini tidak hanya ingin menjadi pencari kerja, tetapi juga menjadi pencipta peluang kerja. Mereka berani mengambil resiko, memanfaatkan teknologi digital, dan menjadikan kreativitas sebagai modal utama untuk berwirausaha. Dan semangat itulah yang melahirkan berbagai jenis bisnis kreatif yang unik, seperti template Canva, kopi keliling, jasa edit konten, foto booth estetik, dan sewa alat ngecam. Kelima usaha ini menjadi cerminan nyata dari bagaimana ide sederhana bisa berubah menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan. Dalam penelitian ini ada 4 pertanyaan yang ingin dijawab. Pertama, bagaimana karakteristik dari masing-masing jenis bisnis kreatif tersebut? Kedua, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan popularitasnya di masyarakat? Ketiga, apa saja peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha di era digital? Dan yang keempat, strategi apa yang dapat diterapkan agar bisnis-bisnis kreatif ini dapat bertahan dan berkembang secara berkelanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 5 bentuk usaha kreatif tersebut secara komprehensif, mengidentifikasi tantangan serta peluangnya, dan memberikan rekomendasi strategi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan pasar. Batasan masalah, penelitian ini difokuskan hanya pada 5 jenis usaha kreatif yang berkembang di kalangan anak muda. Yang pertama, template Canva. Yang kedua, kopi keliling. Yang ketiga, jasa edit konten. Yang keempat, foto booth estetik. Dan yang kelima, jasa sewa alat ngecam. Fokusnya bukan pada aspek teknis seperti keuangan atau legalitas, melainkan pada analisis peluang, tantangan, dan strategi pengembangan usaha di tingkat UMKM yang dikelola oleh individu atau komunitas wirausaha muda. Dengan batasan tersebut, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana ekonomi kreatif tumbuh di era digital serta memberikan inspirasi bagi generasi muda yang ingin memulai usaha berbasis inovasi dan teknologi. Oke, konsep utama dalam penelitian ini adalah ekonomi kreatif. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2023, ekonomi kreatif merupakan sektor yang mengandalkan ide, kreativitas, dan juga inovasi sebagai sumber utama dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Kemudian, konsep kewirausahaan dan inovasi menjadi fondasi yang penting. Um, Schumpeter 1934 menyebut wirausaha sebagai agent of change atau agen perubahan, seseorang yang mampu menciptakan kombinasi baru dalam kegiatan ekonomi.
Inovasi inilah yang membuat bisnis kreatif bertahan di tengah persaingan pasar. Ini tentu generasi muda memiliki peran yang sangat besar, yang dimana generasi muda dikenal sebagai individu yang bisa adaptif, kreatif, dan juga berani mencoba hal-hal baru. Dalam konteks ekonomi kreatif, mereka juga bukan hanya sebagai konsumen, tetapi juga produsen ide dan juga pencipta pencipta tren baru di era digital. Baik, pembahasan 5 jenis usaha. Yang pertama ada template Canva. Nah, bisnis ini muncul dari kebutuhan desain digital yang praktis dan juga profesional. Dengan kreativitas dan kemampuan desain dasar, seseorang bisa menjual template untuk berbagai keperluan seperti CV, feed Instagram, maupun presentasi. Nah, Canva juga bisa menjangkau pasar global ya, teman-teman. Di mana dengan kita menciptakan template, template yang unik, yang kreatif, dan juga tidak pasaran, itu menjadi daya tarik untuk konsumen dalam membeli template Canva kita tersebut. Dengan hal itu, kita bisa menghasilkan uang dengan eh, apa namanya? Dengan menjual link Canva tersebut dan juga mencantumin pembayaran digital. Itulah mengapa penghasilannya itu pasif, tetapi modalnya rendah dan juga fleksibilitas waktu kerjanya juga oke. Nah, platform marketplace-nya itu seperti Etsy, Creative Market, dan Canva Creator menjadi sarana efektif bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar global. Yang kedua ada bisnis kopi keliling. Tren mobile coffee ini menggambarkan gaya hidup masyarakat urban. Bisnis ini menonjol karena fleksibilitas lokasi, kedekatan dengan konsumen, dan modal yang relatif terjangkau. Nah, ini menggambarkan mobilitas, pengalaman pelanggan, dan interaksi langsung. Studi oleh Nurhaliza 2023 menunjukkan bahwa tren ngopi kini bukan sekedar konsumsi, melainkan gaya hidup sosial di kalangan muda urban. Nah, dari bisnis kopi keliling ini memiliki kelebihan. Yang pertama itu modal yang relatif terjangkau. Lalu ada fleksibilitas lokasi. Kopi keliling bisa berada dimanapun karena dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dan potensi pengembangan mereknya itu cukup kuat karena kita bisa memiliki merek kopi tersendiri, tapi ada tantangannya. Nah, terletak pada cuaca, perizinan lokasi, dan konsistensi cita rasa produk. Maka dari itu, sebelum kita melakukan bisnis kopi keliling ini, kita tentu melakukan yang namanya SWOT, analisis SWOT. Oke. Yang ketiga ada jasa edit konten digital. Bisnis ini berkembang seiring meningkatnya kebutuhan visual branding di media sosial. Dengan 139 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, jasa editing menjadi peluang yang besar bagi kreator muda yang ingin berkarya sekaligus berpenghasilan. Nah, jasa edit konten ini menjadi salah satu bidang yang paling cepat berkembang seiring dengan peningkatan konsumsi media sosial. Tentu dengan jasa edit konten digital ini kita harus membekali diri kita dengan desain, video editing, dan juga pemahaman tren algoritma di media sosial. Tantangan utama bagi pelaku usaha adalah bagaimana caranya mempertahankan orisinalitas, efisiensi waktu, dan kepuasan klien di tengah persaingan yang ketat.
Yang keempat itu ada photo booth aesthetic. Konsep self-photo booth menghadirkan pengalaman unik bagi pelanggan dengan dekorasi dan pencahayaan yang menarik. Bisnis ini menonjolkan nilai estetik dan tren berbagai momen visual di media sosial. Nah, pada photo booth estetik ini, konsumen tertarik pada pengalamannya yang unik dibandingkan hanya dengan sekedar hasil foto saja. Usaha ini umumnya sukses karena memadukan dekorasi yang menarik. Tentu usaha foto booth estetik ini tidak memerlukan karyawan. Sepengetahuan saya, foto booth estetik ini bisa fleksibel berdiri di mana saja, tentu dengan perizinan. Seperti misalnya ada di mal-mal besar. Nah, pelaku usaha foto booth estetik ini hanya memerlukan alat-alat dan juga template-template untuk foto yang bisa menghasilkan bentuk-bentuk yang unik dan estetik. Tidak membutuhkan tenaga kerja. Kenapa? Karena konsumen dipersilahkan untuk membayar jasa foto estetik itu dengan scan atau pembayaran dengan dompet digital. Baik, yang terakhir atau yang kelima ada sewa alat ngecam. Nah, usaha ini meningkatnya minat masyarakat terhadap wisata alam dan kegiatan outdoor yang menjadikan bisnis ini sangat berpotensial. Selain efisien, usaha ini juga mendukung gaya hidup berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, berdasarkan laporan dari Kemenparekraf 2023, wisata alam mengalami pertumbuhan 35% pasca pandemi, dan sektor perlengkapan outdoor menjadi bagian penting dalam rantai nilai tersebut. Keunggulan usaha ini terletak pada kemudahan akses, efisiensi biaya bagi pelanggan, dan kontribusi terhadap gaya hidup berkelanjutan. Tantangan utamanya adalah perawatan barang, fluktuasi permintaan musiman, serta persaingan harga antar penyedia. Nah, masuk di penelitian terdahulu. Beberapa penelitian mendukung temuan ini. Menurut Prasetyo, tahun 2024 menegaskan potensi besar desain digital sebagai sumber penghasilan pasif. Nurhaliza 2023 menunjukkan bisnis kopi keliling mempresentasikan gaya hidup sosial yang modern. Dewi 2023 menyoroti pentingnya pengalaman visual dalam foto booth estetik, dan Fadilah 2022 menyebut generasi Z sebagai agen utama ekonomi kreatif berbasis teknologi. Dan dari beberapa hasil penelitian tersebut dapat dirumuskan kerangka berpikir sederhana, yaitu kreativitas, inovasi, nilai ekonomi, peluang bisnis berkelanjutan. Inilah siklus yang menjadi pasar pertumbuhan ekonomi kreatif di kalangan generasi muda. Dan sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa 5 bentuk ide usaha kreatif ini baik dapat disimpulkan bahwa 5 bentuk usaha kreatif yang saya bahas tadi seperti template Canva, kopi keliling, jasa edit konten, foto booth estetik, dan sewa alat ngecam merupakan representasi nyata dari semangat wirausaha generasi muda Indonesia. Mereka memanfaatkan kreativitas, teknologi, dan inovasi untuk menciptakan peluang baru. Namun, agar bisnis-bisnis ini terus berkembang, dibutuhkan strategi berkelanjutan, kolaborasi, serta adaptasi terhadap perubahan pasar dan juga tren digital.
Ekonomi kreatif bukan sekedar tentang mencari keuntungan, tetapi tentang menciptakan nilai, membuka lapangan pekerjaan baru, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.